Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Guru. Apakah semua sudah join Zoom? Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Nah, oke, terima kasih sudah join Zoom. Sudah, Ibu. Baik, tangan jali dulu ya. Winda. Tangan jali. Om Swastiastu. Nah, gimana kabar kalian? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Ibu harap kalian semua sehat selalu ya. Ya, Nah, sekarang sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, pimpin ketua kelas. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama ya teman-teman, menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Kita nyanyi sama-sama ya. Nah, sekarang kalian, untuk tugas yang minggu lalu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, untuk video yang kalian kirim, cara mengobati memar, luka, dan lepuh itu sudah semuanya videonya baik ya. Terima kasih sudah mengirim tepat waktu. Nah, sekarang kita ke tema baru ya, yaitu, sudah kelihatan PPT Ibu? Sudah. Kita akan masuk ke tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, dan pembelajaran pertama. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasikan ciri-ciri puisi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. Yang ketiga, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar.
Nah, sekarang kalian coba buka buku siswa halaman 1. Sudah? Sudah, Bu Guru. Nah, Sudah, Bu sekarang Guru. coba lihat. Aku punya cita-cita. Aku ingin menjadi. Nah, sebelumnya kalian tahu apa itu cita-cita? Ada yang tahu? Cita-cita Bu ini. Guru. Nah, Ibu akan jelaskan. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang. Cita-cita adalah mimpi. Mimpi adalah kunci yang akan menentukan mau jadi apa kita nanti di masa depan. Nah, apakah dari kalian semua ini ada yang sudah memiliki cita-cita? Saya Bu Guru. Ya, coba dia jadi apa nanti? Jadi dokter. Wah, iya. Lagi yang lain? Saya Bu Guru. Iya, Saya Bu Rizky. Guru. Jadi guru. Wah, jadi guru. Nah, sekarang kita lanjut ya. Sekarang coba kalian amati di buku siswa halaman berikutnya, halaman 2. Coba lihat gambar ini. Sudah lihat? Ini ada seorang Guru. Iya, benar, guru. Kegiatan utamanya tahu? Mengajar. Iya, benar. Nah, ini. Jadi di gambar ini aku seorang guru. Kegiatan utamaku mengajar, melatih, membimbing, mendidik, dan menilai. Nah, sekarang gambar berikutnya. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini seorang apa? Ada? Seorang Bu, Arsitek. arsitek. Iya, Mendidik. benar, arsitek. Kegiatan utamanya? Membuat desain rumah. Iya, benar. Ini aku seorang arsitek. Kegiatan utamaku merancang dan mendesain bangunan atau rumah, bisa juga. Nah, gambar berikutnya. Ini ada yang tahu? Dokter Bu Guru. Iya. Kegiatan utamanya? Dokter hewan. Merawat hewan yang sakit. Iya, benar. Ini dokter hewan ya. Kegiatan utamanya menemukan penyakit, mengobati, dan merawat hewan yang sakit. Nah, sekarang kalian coba tulis cita-cita kalian, kegiatan utamanya apa, dan keahlian yang harus dimiliki sehubung dengan cita-cita kalian. Bisa? Sekarang coba kalian kerjakan dulu ya. Bisa, Ibu. Iya. Ibu tunggu. Ntar kalian presentasikan. Oke, apakah ada yang sudah selesai? Sudah Bu Guru. Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu Guru. Ya, coba satu siswa coba presentasikan. Siapa yang mau? Ya, Winda. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi saya akan menceritakan cita-cita saya. Cita-cita saya yaitu menjadi dokter hewan. Pekerjaannya yaitu mengobati hewan yang sakit. Kenapa saya ingin menjadi dokter hewan? Karena saya suka binatang seperti anjing, kucing, dan lain-lain. Iya. Sekian, Bu. Dan Pintar. Ya, terima kasih Winda. Ada yang lain lagi? saya, Bu. Saya Iya, Bu Guru, Rizky. saya. Coba. Ya, cita-cita saya menjadi seorang guru SD.
Tugas seorang guru SD adalah mendidik, membimbing, dan mengajar murid-muridnya agar murid-muridnya menjadi pintar. Iya. Kemudian, kenapa saya ingin menjadi guru SD? Karena saya suka dengan anak kecil. Ya, terima kasih Rizky. Ada lagi? Lagi satu yang mau? Iya, Mani coba. Saya pengen jadi MUA, Bu Guru. Itu Makeup MUA. artis. Makeup artis, Bu Guru. Oh, makeup artis. Iya, boleh. Tugasnya makeup artis Kegiatan utamanya? adalah mengubah wajah kliennya menjadi cantik atau ganteng. Iya. Keahliannya? Tahu keahliannya yang harus dimiliki? Yaitu adalah, nggak tahu Bu Guru. Iya, harus pintar merias wajah agar bisa menjadi cantik atau ganteng. Jangan merias wajah menjadi jelek nanti. Ya, Bu Guru. Ya, sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut ke mengenal ciri-ciri puisi. Nah, ada yang tahu apa itu puisi? Halo. Tidak, Bu Guru. Saya nggak tahu, Bu Guru. Saya Bu Guru. Ya, Rizky. Puisi adalah karya sastra yang diungkapkan dengan kata-kata yang indah. Iya, pintar. Puisi adalah karya sastra yang diungkapkan dengan kata-kata. Nah, dalam kata yang digunakan dalam puisi itu terikat oleh lari atau baris dalam puisi, irama, dan rima. Nah, orang yang membuat puisi itu disebut dengan penyair. Nah, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi secara umum, yang pertama ada lari. Lari itu puisi terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi lari-lari. Kemudian kedua, bait. Lari-lari tersebut tersusun menjadi beberapa bait. Kemudian yang ketiga, rima. Kata terakhir setiap lari memiliki bunyi yang sama. Kemudian yang keempat, irama. Keteraturan bunyi vokal terakhir. Nah, perhatikan puisi berikut atau ada di halaman 4 pada buku siswa. Sudah? Sudah, Bu Guru. Iya, coba perhatikan. Apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Iya, Bu Guru. Ya, Bu Guru. Iya, ini tersusun dari kata-kata yang menjadi baris-baris atau disebut dengan lari. Nah, coba hitung ada berapa lari dalam puisi berikut ini. Ada yang bisa? 8, Ibu. Iya, benar. Larinya ini ya. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Nah, sekarang lanjut. Apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Bukan. Nah, itu disebut dengan bait. Coba temukan ada berapa bait dalam puisi ini? 2. Iya, benar, 2. Ini bait puisi yang pertama dan ini bait puisi yang kedua. Lanjut, tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris puisi tersebut. Bisa kalian menemukan vokal atau yang disebut dengan rima?
A, U, Ya, ya. A, U. Ya benar, ini ya vokalnya A, U, A, U, A, U, A, U. Nah, sekarang keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap barisan. Ini ya. Baris pertama, bait pertama, pada baris pertama menggunakan N, kemudian baris kedua U. Kemudian pada bait kedua yang baris pertama menggunakan A, kemudian baris yang kedua menggunakan U. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya, anak-anak? Tidak. Iya, sekarang coba kalian dengarkan puisinya ya. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, itu ya cara membaca puisi. Nah, jadi dapat disimpulkan puisinya, ciri-ciri puisi sebagai berikut. Yang pertama, biasanya pengarangnya itu tidak diketahui. Kemudian, tidak terikat jumlah baris, rima, dan iramanya. Kemudian berkembang secara lisan dan tertulis. Kemudian, gaya bahasanya dinamis atau berubah-ubah. Kemudian, isinya tentang kehidupan pada umumnya. Nah, sekarang kalian coba susun baris-baris puisi ini menjadi bait puisi. Bisa? Ada yang bisa? Coba lihat dulu PPT-nya atau di buku kalian. Ada yang tahu susunan puisi yang benar ini? Saya Bu Guru. Iya, coba Rizky. Yang pertama, Guru selalu membimbingku. iya. Terus yang kedua, Kemudian, guru mengajakku untuk maju. ya. Yang ketiga, Sungguh berjasa guruku. Ku Yang terakhir? ingin membalas jasamu. iya. Ada yang berpendapat lain? Atau sama semua? Sama. Iya. Sama, Bu. Iya, jadi ini jawabannya ya. Guru selalu membimbingku, guru mengajakku untuk maju, sungguh berjasa guruku, ku ingin membalas jasamu. Nah, sekarang kalian coba baca percakapan antara Lani dan Udin. Sambil dengarkan juga boleh ya. Apakah aku bisa mengubah susunan barisan dalam puisi itu ya? Menurutku seharusnya bisa, Lani, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa, Lani? Betul juga. Aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apakah cita-citamu, Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit
dan butuh pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah, Lani. Nah, sudah dengar kan percakapan antara Lani dan Udin? Jadi, profesi atau cita-cita yang diinginkan oleh Lani itu adalah dokter. Iya, dokter hewan. Siapa tadi yang ingin jadi dokter hewan cita-citanya? Saya, Bu Guru. Iya, Winda. Apa tugas sama seorang dokter hewan? Masih ingat? Untuk mengobati hewan yang terluka atau sakit. Iya, menjadi dokter hewan agar dapat membantu hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Nah, sekarang kita lanjut. Coba amati gambar berikut ini. Apakah ada dari kalian memiliki salah satu hewan peliharaan yang ada di depan ini? Gambar pertama apa ini? Hewan apa? Kelinci, Bu Guru. Iya, kelinci. Ada kelinci besar dan ada kelinci kecil. Yang kedua? Kucing. Ayam kucing. Guru. Kucing besar dan kucing kecil. Yang ini gambar ketiga? Ayam, Bu Guru. Iya, benar, ayam. Nah, sekarang coba kalian dengarkan dulu. Coba baca ini dulu 5 menit ya. Nah, sudah selesai membacanya? Sudah, Bu Guru. Nah, semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menonton video berikut ini. Hai teman pintar, hari ini Pipo, Lula, dan Bol berlibur ke kampung halaman Nenek Oce. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka ya? Wah, lihat, ada kucing. Ini kucing peliharaan nenek ya? Iya, Bol. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bol. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, bener banget, Bol. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Lalu, bertumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Lula, Pipo, Bol, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah, iya. Oke, Nek. Nah, ayam adalah contoh hewan yang gak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur.
Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Loh, tapi kok kelihatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam. Itu nggak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bol. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis, karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, asik makan! Nyam, 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 nyam. Bol, kalau soal makanan paling cepat ya. Makasih ya, Nek, udah dimasakin. Sama-sama, Pipo. Ayo dimakan selagi hangat. Selamat makan. Wah, ada kupu-kupu di topimu, Bol. Hah, mana? Mana? Ya, dia terbang. Nah, sekian videonya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu Guru. Nah, sekarang kita lanjut ya. Coba lihat PPT Ibu ini. Ayo mencoba. Susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar di atas atau di depan kalian menjadi tahapan pertumbuhan yang benar. Berikan nomor urut di bagian bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Coba perhatikan dulu ya. Kita jawab sama-sama. Nah, untuk gambar yang pertama, gambar apa ini? Ayam, Bu Guru. Ayam. Nah, yang pertama urutannya, ada yang tahu pertumbuhan hewan atau Saya, ayam Bu ini? Guru. Ya, coba. Saya. Ya, dia. Telur. Ya, yang mana nomor satu? Ini, telur. Nomor Ya. satu. Terus, Nomor 2 anaknya. yang mana yang ini? Yang kuning yang di Iya, kiri. benar. Lagi, yang ketiga? Terus yang ketiga yang di kanan. Iya, benar. Lagi? Dan yang keempat yang Yang coklat besar. besar. Iya, benar. Kemudian gambar yang kedua. Ya, terima kasih dia. Tepuk tangan buat dia. Gambar yang kedua. Ada yang bisa? Saya Bu Guru. Ya, Mani. Saya Bu Guru. Ya, Mani, coba urutkan pertumbuhan kucing. Yang pertama itu Gambar ya? Yang pertama itu gambar di tengah-tengah. Iya, lagi? Kemudian dia membesar menjadi kucing yang paling kanan, yang warna kuning. Ini? Lalu, Lagi? ya Bu. Lalu dia bertambah dewasa menjadi kucing yang berwarna abu-abu. Iya, Seperti benar. sebelah kiri. Nah, ada yang jawabnya lain? Sama ya? Nah, jadi ini jawabannya. Yang tahap pertumbuhan hewan ayam, yang pertama ini dari telur ya. Yang pertama, kemudian menjadi itik, kemudian menjadi ayam yang lebih muda, kemudian menjadi ayam yang lebih tua. Kucing juga begitu. Yang pertama ini dari kecil, kucing bayi. Kemudian yang kedua ini gambar yang warna kuning, kemudian yang ketiga membesar menjadi kucing dewasa. Nah, ada yang bisa membuat kesimpulan tahapan siklus hidup hewan? Kita simpulkan bersama-sama ya. Siklus hidup hewan harus melalui hewan terletak pada jenis hewan itu masing-masing.
menjalani hidupnya dari zigot, janin, bayi, remaja, dewasa seperti hewan mamalia atau hewan menyusui. Sedangkan siklus melalui dari telur, anak-anak, hingga dewasa, yaitu hewan yang terdapat pada Aves. Misalnya, anak kucing menjadi kucing muda, kemudian pada ayam, telur, kemudian menetas menjadi itik, kemudian menjadi ayam muda, kemudian menjadi ayam dewasa. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Sampai di sana materinya? Sudah paham Ibu Guru? Ya, Ibu. Nah, jadi dapat disimpulkan pembelajaran kita kali ini, puisi adalah karya sastra yang diungkapkan dengan kata-kata. Ciri-ciri puisi itu sebagai berikut ini. Biasanya pengarang tidak diketahui, kemudian tidak terikat jumlah baris, rima, dan irama, kemudian berkembang secara lisan dan tertulis, kemudian gaya bahasanya dinamis atau berubah-ubah, kemudian isinya tentang kehidupan pada umumnya. Kemudian pada daur hidup hewan, itu merupakan tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahapan hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Contohnya kupu-kupu, hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya, itu contohnya seperti ayam dan kucing. Nah, karena pembelajaran telah selesai, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu Guru. Nah, apakah yang perlu dibangun untuk menentukan cita-cita? Ada yang ingin tahu? Ada yang tahu sikap apa yang harus dibutuhkan dalam menggapai atau meraih cita-cita? Semangat Bu Guru. Semangat, percaya diri, berusaha, ya benar. Kemudian manfaat apakah yang dapat kamu berikan kepada orang lain dengan menggapai cita-citamu? Ada yang tahu? Bisa membahagiakan orang tua. Ya, bisa juga. Nah, itu tergantung dari cita-cita yang kalian inginkan. Misalnya, cita-cita kalian ingin menjadi arsitek. Itu manfaatnya bagi orang, kalian dapat membangun rumah seseorang itu, gitu. Dan yang lain sebagainya. Bisa dapat uang banyak juga, Bu Guru. Iya, bisa juga. Nah, sekarang, sikap apakah yang perlu ditunjukkan untuk memelihara hewan peliharaan? Ada yang tahu? Sikap apa yang ditunjukkan? Harus menyayangi. Iya, benar. Kalian harus menyayangi dan merawat hewan yang kalian punya. Nah, karena pembelajaran kita telah selesai, kita tutup dengan menyanyikan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung ya. Mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas.
PPKYes. Yes. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang kita akhiri dengan doa ya, karena pembelajaran kita telah selesai. Doa dipimpin oleh Winda. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Parame Santi. Prames. Om. Om Santi. Santi, Om. Jangan lupa jaga kesehatan ya, kalian di rumah. Oke. Dadah. Dadah teman-teman.